Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tulis. Pesta Piala Dunia Qatar 2022 tinggal 2 hari lagi. Semua 32 kontestan sudah siap bertarung di ajang Piala Dunia termahal sepanjang sejarah, dengan biaya persiapan dan penyelenggara jauh di atas Piala Dunia 2018 Rusia dan Piala Dunia Brasil 2014. Pada edisi perdana Piala Dunia 2020 ini, saya akan mengulas 5 skenario dari babak penyisihan grup, babak 16 besar, babak 8 besar atau perempat final, babak semifinal, hingga final. 5 skenario ini mengacu pada berbagai fakta, data, sejarah, peringkat FIFA terbaru, prediksi superkomputer, dan pasar taruhan. Pasar taruhan menempatkan 8 tim yang memiliki potensi besar untuk menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar. Pertama, juara 5 kali Brazil, kedua Prancis, ketiga Argentina, keempat Spanyol, kelima Inggris, keenam Jerman, ketujuh Belgia, kedelapan Belanda. Juga ada Portugal di sana. Jika melihat hasil undian dan format pada bagan pembagian grup, maka tampak skenario yang menarik bahwa laga final akan mempertemukan 2 tim terbaik dari 2 benua kiblat sepak bola sejagat, Eropa kontra Amerika Latin. 1 tiket semifinal diperebutkan kemungkinan besar oleh 4 tim raksasa Eropa, Prancis, Inggris, Spanyol, dan Jerman. 1 tiket semifinal lainnya bakal menjadi milik duo Amerika Latin, Brasil dan Argentina. Skenario Eropa kontra Amerika Latin di laga puncak akan berjalan mulus dengan 3 asumsi. Asumsi pertama, bahwa semua 8 tim unggulan tadi setiap grup sukses menjadi juara di grup masing-masing. Asumsi kedua, semua 8 tim unggulan itu memenangkan laga babak 16 besar dan laga babak 8 besar atau perempat final. Kita lihat babak 16 besar. Jika 8 tim unggulan utama tadi berhasil menjuarai grup masing-masing, maka skenario babak 16 besar seperti ini. Pertama, Belanda juara grup A kontra Amerika Serikat atau Wales dari sebagai runner-up grup B. Laga kedua, Argentina juara grup C kontra Denmark, runner-up grup D. Jerman kontra Kroasia. Brazil juara grup G kontra Uruguay, runner-up grup H. Inggris juara grup B kontra Ekuador, runner-up grup A. Prancis juara grup D kontra Polandia, juara runner-up grup C. Belgia juara grup F kontra Spanyol, runner-up grup E. Dan laga terakhir babak 16 besar, Portugal sebagai juara grup H kontra Swiss, runner-up grup G. Skenario babak 8 besar. Jika 8 tim unggulan tadi, Belanda, Argentina, Inggris, Prancis, Jerman, Brasil, Spanyol, Portugal, lolos dari 16 besar maju ke babak 8 besar, maka skenarionya seperti ini. Match pertama, Belanda kontra Argentina. Match kedua, Jerman kontra Brasil. Match ketiga, Inggris kontra Prancis. Pertanyaan keempat, Spanyol kontra Portugal. Pertanyaannya, siapa yang berpeluang besar ke semifinal? Saya melihat bahwa faktor mental juara dunia jadi kunci. Jika demikian, maka Argentina, Brasil atau Jerman, Prancis, dan Spanyol bakal melaju ke babak 4 besar. Belanda berpeluang membuat kejutan menghadapi Argentina karena pasukan Louis van Gaal itu rata-rata berusia muda dan sudah 2 tahun lebih bermain dengan gaya atau filosofi total football yang atraktif. Argentina diunggulkan karena timnya lebih matang. Terakhir, mereka sukses menjuarai Copa America 2020 yang lalu.
duel super ketat bakal terjadi antara Jerman kontra Brazil, karena sama-sama memiliki filosofi sepak bola yang kuat, yang terbukti dari tradisi mereka selalu menjadi juara dunia. Brazil 5 kali, Jerman 4 kali, dan mereka sering maju sampai ke babak 8 besar atau semifinal, bahkan final. Kemudian kita juga melihat bahwa para pemain Brazil maupun Jerman selalu masuk di top level klub-klub Eropa. Namun saya lebih menjagokan Brazil karena motivasi kuat Brazil membalas dendam atas tragedi kekalahan memalukan 1-7 dalam semifinal Piala Dunia 2014 di kandang Brazil sendiri. Di sisi lain, Jerman sebagai sebuah tim, saya melihatnya belum matang di bawah Hansi Flick, suksesor Joachim Löw. Sebab Flick baru setahun menangani tim Panzer sejak Mei 2021. Pertarungan sangat ketat juga bakal terjadi dalam duel antara Prancis melawan Inggris. Prancis diunggulkan karena timnya lebih terstruktur dan matang secara taktikal maupun mental, karena sudah 6-7 tahun berada di tangan arsitek Didier Deschamps. Didier Deschamps bersama Zinedine Zidane adalah otak sekaligus kapten timnas Prancis ketika berhasil pertama kali merebut gelar Piala Dunia tahun 1998. Di tangan Deschamps, tim Prancis dalam 5-6 tahun terakhir tidak berbeda jauh cara bermain, konsep bermainnya dengan tahun 1998. Namun keberhasilan Inggris mencapai semifinal Piala Dunia 2018 lalu menjadi modal kepercayaan diri dan motivasi kuat bagi Harry Kane dan kawan-kawan untuk berprestasi lebih jauh di Piala Dunia 2022 ini. Laga Spanyol kontra Portugal juga tidak kalah seru. Kedua negara ini, Portugal dan Spanyol, dikenal sebagai Brazilnya Eropa. Kalau dibalik, Portugal dan Spanyol adalah induk semang dari kekuatan sepak bola Amerika Latin. Karena memang Spanyol dan Portugal beberapa abad yang lalu menjajah Amerika Latin. Meski memiliki kekuatan berimbang, Spanyol lebih diunggulkan. Di tangan Luis Enrique, Spanyol kini dihuni oleh bintang-bintang generasi baru, dan mereka ingin bangkit dan kembali ke era keemasan usai mereka meraih 3 gelar bergengsi: Piala Eropa 2008, Piala Dunia 2010, dan Piala Eropa 2012. Tapi Portugal juga masih dihuni oleh sejumlah pemain pilar yang sukses menjuarai Piala Eropa 2016. Seperti Lionel Messi di kubu Argentina, gelar Piala Dunia 2022 adalah motivasi lebih yang bakal membakar semangat Portugal, yaitu ingin mempersembahkan gelar terbaik atau hadiah terbaik bagi Cristiano Ronaldo di penghujung karirnya. Setelah 2016 merebut Piala Eropa, 2022 merebut Piala Dunia. Sekarang kita lihat skenario babak semifinal. Skenario babak semifinal menjadi sangat rumit. Ini duel para jawara Piala Dunia. Posisi dan peluang melaju ke final hampir sama. Sesuai format, maka skenario partai semifinal kira-kira seperti ini. Semifinal pertama, Argentina, jika di babak 8 besar sukses mengalahkan Belanda, akan bertemu Brazil. Dengan catatan, Brazil sukses mengalahkan Jerman atau Spanyol di 8 besar. Tiket semifinal kedua akan diperebutkan antara Prancis atau Inggris dan Spanyol atau Portugal. Siapa yang akan ke final? Kalau kita melihat versi superkomputer, Brasil kontra Prancis akan melaju ke babak puncak. Kalau versi superkomputer, 10 tim yang berpeluang merebut gelar juara adalah nomor 1 Prancis, nomor 2 Brazil, nomor 3 Spanyol, nomor 4 Inggris. Artinya Brasil kontra Prancis di laga puncak. Namun saya
lebih menjagokan Argentina kontra Prancis yang melaju ke partai puncak. Argentina, saya prediksi mampu mengatasi Brasil ataupun Jerman di semifinal. Tentu saja, subjektivitas saya, karena di sana ada sang mega bintang Lionel Messi yang saat ini sedang kembali ke top performance tatkala dia memimpin Argentina menjuarai Copa America 2 tahun lalu. Dan belakangan dia kembali permainan terbaiknya di PSG. Brasil memang bertaburan bintang, tetapi mayoritas para bintang Brasil ini masih berusia muda. Dan dalam sebuah tim juara selalu ada pemain kunci, pemain bintang yang menentukan. Dan itu sudah teruji dalam sejumlah edisi Piala Dunia. Nah, kali ini saya melihat ada dua sosok yang menjadi pesona, Lionel Messi dan Neymar. Dan saya melihat bahwa Messi lebih kuat pesonanya untuk memimpin Argentina dibandingkan Neymar. Dan dalam kondisi yang sama-sama bagus, skuad dua tim, Argentina punya motivasi lebih karena ingin mempersembahkan gelar terbaik, gelar terhormat bagi Lionel Messi di penghujung karirnya. Dalam semifinal kedua, saya lebih mengunggulkan Prancis mampu mengalahkan Spanyol. Prancis memang tidak setangguh 4 tahun lalu ketika berhasil menjuarai Piala Dunia 2018 Rusia. Belum lagi faktor kutukan juara bertahan, di mana peraih gelar Piala Dunia sangat sulit untuk bisa meraih gelar Piala Dunia edisi berikutnya. Namun Spanyol tak punya leader hebat di dua posisi kunci, kiper dan bomber. David De Gea tak dipanggil, sementara Alvaro Morata kalah kelas dibanding Mbappe dan Benzema. Kekuatan utama Spanyol terletak pada dominasi permainan dengan taktik tiki-taka ala Barcelona. Enrique sendiri adalah alumni pemain Barcelona dan juga pernah sukses menangani Barcelona. Sekarang kita lihat skenario final. Jika prediksi tadi babak semifinal Prancis dan Argentina sukses melaju ke final, maka perang Amerika Latin dan Eropa terjadi. Prancis kontra Argentina. Keduanya sama-sama pemegang gelar 2 kali juara Piala Dunia dan tentu berambisi untuk meraih yang ketiga kalinya. Di atas kertas, Prancis diunggulkan karena secara tim sangat berimbang antara lini pertahanan dan serangan, dan mereka bermain efektif di tangan Didier Deschamps dan juga tangguh secara mental karena 4 tahun lalu mereka berhasil menjadi juara. Dan sekali lagi, sosok Didier Deschamps dari faktor kunci kehebatan Prancis. Mereka bermain efektif, kombinasi, organisasi, dan skill individu pemain sangat menonjol dalam tim Prancis. Tapi Argentina kini sedang di jalur juara di bawah kepemimpinan Lionel Messi. Bukan hanya rekan-rekan satu tim, tapi seluruh warga Argentina saat ini berada di belakang Messi, Paulo Dybala, dan kawan-kawan. Bahkan ratusan juta penggemar Messi juga sama. Setelah Messi menghadirkan pesona, kegembiraan selama 20 tahun ia berkarya bagi pencinta sepak bola sejagat. Inilah saatnya sang maestro mengangkat trofi Piala Dunia. Ini tentu energi yang luar biasa bagi Messi, tapi bisa juga menjadi beban yang sangat berat. Tahun 2002 berhasil merebut gelar Piala Dunia ketika pertama kali digelar di Asia, yaitu di Jepang dan Korea. Ketika Asia kembali menjadi tuan rumah, tahun ini di Qatar, mulai jadi kini giliran wakil Amerika Latin lainnya, Argentina, yang merebut mahkota Piala Dunia. Sahabat bola mania, semua ulasan di atas lebih berbasis asumsi, pengandaian. Asumsi tentu dibuat berdasarkan analisa data, fakta, indikasi, dan tentu saja subjektivitas saya. Jadi bisa benar, bisa juga melenceng. Saya meyakini saya dan para
para sahabat bola mania punya pandangan berbeda. Dalam perbedaan itu, mari kita sama-sama menikmati perhelatan akbar Piala Dunia Qatar 2022. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sepak bola.